Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa. Materi kuliah kita hari ini tentang jenis-jenis paspor di Indonesia. Karena kemarin pertanyaannya banyak sekali seputar ini, sepertinya saya harus menjelaskan lebih lengkap mengenai ini. Baik, silakan disimak. Paspor, berbeda dengan IKTP yang dimiliki semua penduduk Indonesia, paspor merupakan salah satu dokumen yang boleh dibilang cukup mewah. Bukan karena harganya, tapi karena peruntukannya memang sebuah dokumen perjalanan keluar negara Indonesia atau dokumen perjalanan luar negeri. Jadi wajar kalau tidak semua orang Indonesia memiliki paspor. Nah, kemudian sebagaimana yang tercantum di atas paspor merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan kantor imigrasi. Paspor Indonesia sendiri berisi 24 atau 48 halaman yang berlaku selama 5 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Nah, yang perbaikan ini sekarang kurang lebih 10 tahun ya untuk masa berlakunya paspor yang baru. Akan tetapi ada pengecualian terhadap paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri. Karena paspor ini hanya berlaku paling lama 3 tahun sejak pertama kali diterbitkan dan bisa diperpanjang setiap 2 tahun kemudian. Berbeda dengan IKTP yang berlaku seumur hidup, paspor merupakan dokumen perjalanan yang sifatnya bisa dibatalkan ataupun dicabut oleh negara dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya. Saat ini, paspor Indonesia berlaku di seluruh negara di dunia kecuali Israel dan Taiwan. Hal ini tercantum di dalam paspor. Selain paspor biasa, Indonesia memiliki paspor e-paspor yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi. Nanti kita akan bahas bedanya. Kita akan bahas perbedaan paspor, visa, serta visa on arrival. Paspor merupakan dokumen perjalanan resmi yang berisi identitas pemegang dan berguna untuk melakukan perjalanan antar negara. Sementara visa merupakan izin masuk. Tadi dokumen perjalanan, sekarang izin masuk seseorang ke dalam negara tertentu. Seseorang sudah bisa berpergian ke luar negeri apabila sudah memegang paspor, tapi belum tentu diizinkan oleh negara tujuannya. Disinilah fungsi dasar dari visa yang cukup berbeda dengan paspor. Misalnya, ingin berkunjung ke Jepang, maka selain paspor, kalian juga harus mengurus visa ke Jepang. Visa ini sendiri didapatkan dalam bentuk stiker ataupun stempel yang akan dibubuhkan di dalam paspor kalian atau paspor Anda semua gitu ya. Jika kalian sudah memiliki stempel visa Jepang untuk kasus yang sebelumnya, baru secara resmi kalian diizinkan masuk ke dalam wilayah Jepang. Nah, jenis-jenis visa ada banyak juga dan setiap negara memiliki peraturannya masing-masing. Nah, perbedaan visa dengan visa on arrival adalah terkait waktu pembuatan. Visa biasa atau visa pre-arrival hukumnya wajib dibuat sebelum kalian pergi ke negara tujuan agar tidak tertolak. Sementara visa on arrival merupakan visa yang bisa dibuat setelah sampai di perbatasan antar negara atau bandara tujuan. Meski demikian, hanya sebagian kecil negara saja yang menyediakan layanan visa on arrival bagi warga negara Indonesia. Desain paspor dan bagian di dalam paspor Indonesia. Dibandingkan dengan sampul paspor sebelumnya yang cenderung lebih gelap dan memiliki gambar burung Garuda yang lebih kecil, sampul paspor Indonesia saat ini terlihat lebih elegan dengan warna burung Garuda yang lebih terang di depannya. Paspor Indonesia saat ini memiliki tema keanekaragaman budaya Indonesia dengan ragam warna di dalamnya yang menarik dan tentu saja amat artistik. Desain ini terakhir kali diperbarui tahun 2014-2015 dan masih berlaku hingga saat ini. Halaman kedua dan ketiga secara umum berisi data-data lengkap pemegang paspor tersebut. Data-data ini mencakup foto, kode negara, nomor paspor,
Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, tanggal keluar, tanggal habis berlaku, nomor registrasi, tempat pengeluaran paspor, serta tanda tangan pemegang paspor. Setelah itu, Anda akan mendapatkan berbagai gambar keanekaragaman budaya serta flora fauna di Indonesia sebanyak 24 atau 48 halaman di bagian lembaran pengesahan. Wah, menarik ya, paspor Indonesia ternyata. Jenis-jenis paspor Indonesia. Paspor berdasarkan fungsinya saat ini terdapat 3 jenis paspor di Indonesia. Seluruhnya dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda dan tentu saja dengan aturan masing-masing yang berbeda pula. Nah, jenis paspor tersebut adalah, yang pertama adalah paspor bersampul hijau. Nah, sebagai masyarakat awam yang ingin berpergian ke luar negeri, paspor biasa bersampul hijau inilah yang umum dibuat dan dimiliki. Paspor hijau ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Paspor ini juga terbagi menjadi 4 jenis, yakni paspor biasa 24 halaman, paspor biasa 48 halaman, paspor biasa elektronik 24 halaman, dan terakhir, paspor biasa elektronik 48 halaman. Berikutnya adalah paspor kedinasan yang bersampul biru. Paspor kedinasan bersampul biru merupakan paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, khusus aparatur sipil negara dan konsultan pemerintah yang ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Berbeda dengan paspor biasa bersampul hijau, para pemohon paspor kedinasan wajib melampirkan surat kelulusan beasiswa atau Letter of Acceptance (LOA), LOA ya kalau dalam ini bahasa Inggris. Surat izin atas apa itu ya pekerjaannya, kemudian SP dari Kementerian Sekretariat Negara hingga garansi letter dan berbagai macam surat semacam ini. Yang ketiga adalah paspor diplomatik yang bersampul hitam. Terakhir, paspor bersampul hitam merupakan paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri bagi seseorang yang melakukan perjalanan diplomatik. Jenis yang ketiga inilah yang memiliki perbedaan besar dibandingkan jenis pertama dan kedua. Apa perbedaannya? Nanti disimak ya. Dari seluruh jenis paspor di Indonesia, ini boleh dibilang paspor diplomatik adalah salah satu yang paling istimewa. Bahkan di tahun 2015 sempat ramai-ramai anggota DPR memohon izin untuk diberikan paspor hitam ini, yang pada akhirnya tidak terlaksana. Mengapa demikian? Karena seorang anggota diplomatik memiliki perlakuan istimewa yang sudah lazim dianut di dalam pergaulan internasional. Selain perlakuan istimewa tersebut, seorang anggota diplomatik juga mendapatkan hak imunitas serta hak ekstrateritorialitas. Hak imunitas para anggota diplomatik ini mencakup kekebalan terhadap pribadi pejabat hingga kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman. Selain itu, mereka juga memiliki hak kekebalan terhadap pemeriksaan surat menyurat, arsip hingga dokumen kantor diplomatik. Sementara hak ekstrateritorialitas merupakan hak bagi seorang pejabat terkait, diplomat terkait daerah perwakilannya yang mencakup halaman bangunan hingga perlengkapan bangunannya, semacam negara di dalam negara. Jadi tidak heran kalau banyak anggota DPR yang lalu ya yang memohon untuk memiliki paspor hitam karena keistimewaannya luar biasa. Nah, meski demikian hingga detik ini orang-orang yang berhak mendapatkan paspor hitam hanyalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara seperti yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar, Menteri, pejabat setingkat Menteri, Wakil Menteri, kemudian Ketua dan Wakil Ketua Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Kemudian berikutnya adalah Kepala Perwakilan Diplomatik, Kepala Perwakilan Konsuler, pejabat diplomatik, dan konsuler. Berikutnya adalah Atase Pertahanan, Atase Teknis, yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian pejabat Kemenlu yang sedang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik dan utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan.
Yang terakhir adalah mantan presiden atau ex wakil presiden serta istri atau suami. Berikutnya adalah perbedaan halaman paspor biasa dan paspor elektronik. Dari jenis paspor biasa bersampul hijau, Anda bisa membaginya kembali menjadi 4 paspor. Pertama, Anda bisa membaginya berdasarkan jumlah halaman paspor. Paspor biasa berhalaman 24 dan 48. Secara fungsi, paspor dengan 24 halaman maupun 48 halaman tidak memiliki perbedaan. Jadi anggapan bahwa paspor 24 halaman hanya digunakan untuk TKI salah ya. Tapi kebanyakan TKI memang paspornya 24 halaman karena perjalanannya sedikit. Karena mereka hanya satu tujuan dan nggak kemana-mana lagi. Kalau kita ingin membuat paspor, sebaiknya paspor yang 48 halaman aja. Jadi tidak perlu bolak-balik membuat paspor. Kemudian meski demikian memang biaya pembuatannya lebih mahal. Yang paspor 24 halaman berbeda dengan paspor yang 48 halaman. Sementara perbedaan paspor biasa dan paspor biasa elektronik adalah dengan keberadaan chip elektronik di dalam paspornya. Kita bisa lihat di gambar, yang sebelah kiri ada paspor biasa, yang sebelah kanan adalah paspor dengan chip elektronik. Bisa dilihat di bawahnya ada chipnya. Dari fisiknya, kedua paspor ini sama, hanya saja pada paspor elektronik Anda bisa menemukan logo chip di sampulnya. Dari segi biaya pembuatan, memang lebih mahal pembuatan paspor elektronik. Namun, lebih baik menggunakan paspor elektronik karena dibuatnya lebih mudah. Maksudnya, proses pembuatannya lebih mudah. Paspor elektronik dapat mempersingkat waktu pemeriksaan paspor karena di negara tujuan hanya akan dilakukan scan data biometrik yang ada di chip. Berbeda dengan paspor biasa yang di negara tujuan akan diperiksa secara manual oleh petugasnya. Meski demikian, para pemilik paspor elektronik harus hati-hati, terutama bagi yang bekerja dengan alat-alat bermagnet kuat. Misalnya dokter radiologi yang berkutat dengan alat MRI, karena paspor akan mudah rusak bila terpapar hal-hal semacam ini. Kalau sudah rusak, biaya pembuatan ulangnya cukup mahal. Oke, sekian mengenai jenis-jenis paspor. Silakan disimak. Dan terima kasih. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga komen, materinya dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.